Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor healthcare. Yang pertama ada Sido, kedua PMAS, ketiga Same, keempat KLBF, kelima Mika, keenam PRDA, ketujuh DGNS, kedelapan Halo, ke-9 IRA, ke-10 KF, ke-11 INAP, ke-12 Mimik, dan terakhir Omet. Langsung saja ke saham pertama. Ada Sido yang ditutup di harga 800, terkoreksi 2,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Sido distribusi. Ini kelihatan ya. Gimana sih membedakannya ya Bapak Ibu yang belum mengetahui atau baru awal. Itu Bapak Ibu tinggal lihat aja nih. Yang warna merah ya. Kalau di Mira itu yang sell lah. Pokoknya yang sell itu brokernya itu sedikit. Tapi nilainya besar-besar tuh. Kalau di atasnya besar itu bisa dipastikan distribusi. Dan yang nampung tipis-tipis ya kan beda banget kan, kelihatan kan. Nah itu distribusi. Kenapa? Karena dari yang sedikit tapi nilai lotnya, total lotnya besar itu ke banyak broker nilainya kecil, lotnya kecil-kecil. Nah itu yang dinamakan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Sido masih sama, dia masih dalam downtrend channelnya, tapi harusnya 780 dijaga. Dengan kondisi seperti ini memang sinyalnya masih belum ada kekuatan untuk naik. Kalaupun technical rebound minggu depan ya 850 dulu ya diuji, mungkin konsolidasi dulu. Apakah ini pola pattern flag dan dia akan lanjut naik? Kalau dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ini dia udah dekat 0,618-nya. Memang golden ratio dan biasanya memang juga mantul. Dan juga untuk Sido ini kan belum pernah menyentuh golden ratio-nya di 785, berarti ada peluang turun dulu dan habis itu bisa mantul. Dan resikonya juga kecil. Kalau nekat nangkap pisau jatuh ya ada peluang rebound nggak? Potensi besar sih ada rebound, tapi kuat nggaknya kita nggak tahu. Itu aja ya, tergantung marketnya. Jadi seperti itu. Untuk Sido kalaupun maksimal rebound ya 850 diuji nih area ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMAS yang ditutup di harga 390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia broker sebenarnya BMAS ada akumulasi. Nah ini ya 1-2 broker yang jual banyak juga tapi tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMAS nih saya kurang suka ya pergerakannya. Kenapa? Karena candlenya tuh kurang oke. Kadang dia open gap up, tapi habis itu turun, habis itu open gap down, ditarik naik. Tapi pola seperti ini kalau Bapak Ibu berminat, kalau untuk swing panjang, mungkin untuk investasi ya hitung fundamental. Kalau untuk trading ya mestinya dengan pola seperti ini yang terbentuk, BMAS tuh nggak turun lagi dan tutup di bawah 370. Itu aja kuncinya ya. Ya harus siap cut loss kalau nggak mau rugi waktu lebih lama. Kalau mau simpen untuk sampai profit juga boleh. Atur aja ya. Karena uang yang ditradingkan, uang yang diinvestasikan, uang-uang sendiri. Jadi setiap keputusan ya tergantung masing-masing. Tapi kalau dilihat seperti ini untuk BMAS tuh tunggu dia bisa break EMA 60-nya nih. Ya garis hitam itu menarik. Di atas 400 tuh menarik. Ada peluang lah. Kalau dilihat volume mulai meningkat, cuman candlenya ini ya kurang oke lah pola-polanya. EMA 20 kalau dilihat dari EMA CD juga mengarah ke atas. Konsolidasinya juga sepertinya oke, tapi lebih konfirmasi tembus 400. Kita lihat ya April ataupun awal Mei nanti. Tembus sih oke, targetnya ya nggak usah jauh-jauh dulu lah. Kalau naiknya potensi swingnya ya 440, dapat 10% dari situ ya lumayan kan, seperti itu. Untuk BMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Same yang ditutup di harga 292, terkoreksi 2,01%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal semarinya Same didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Same lebih oke nih. Swing low-nya juga bagus. Dia dalam membentuk swing low-nya bertahan di atas. Kalau melihat historinya nih 280, 290 itulah ya di area ini. Nah ini dia bertahan nih. Ini bisa dipakai untuk ini area demand-nya. Dan bagusnya Same bisa mempertahankan EMA 60 dan EMA 20. EMA 20-nya juga sudut kemiringannya lebih dari 30 derajat. Itu berarti masih kuat buying power-nya. Dan dia membentuk swing low-nya. Memang gagal bertahan. Tinggal nunggu kondisi seperti ini ya. Kalau untuk trennya dia akan mengarah ke 320 kalau melanjutkan kenaikan. Peluang besar.
Jadi masih ada potensi upside-nya 28 poin. Risk-nya ya bisa hitung seperti ini. Risk-nya pokoknya tutup di bawah EMA 20 sekali lagi ya mestinya cut aja 5%, target profit 9%. Risk reward 1/1,5 harga sekarang. Kalau Bapak Ibu kemarin nangkap pisau jatuh di 290 ke bawah, ini nekat ya bisa lebih besar profit. Tapi ada peluang rebound gak? Harusnya ada peluang. Ini bisa ditarik dengan Fibonacci retracement money. Nah, ini dia mantulnya di 0,5. Biasanya sih cukup kuat. Saya itu lebih suka melihat 0,5 daripada 0,618. Tapi tergantung masing-masing. Banyak yang lebih suka itu golden ratio 0,618-nya. Menarik nih, bisa diperhatikan juga. Tapi cek dulu likuiditasnya seperti apa untuk Same. Wah, tipis ya. Hati-hati nih. Jadi seperti itu untuk Same. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KLBF yang ditutup di harga 2060, menguat 0,98%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sehari-harinya KLBF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KLBF ini kelihatannya kurang oke ya. Apakah ini koreksi ABC-nya? Kalau ini benar koreksi ABC, ya harusnya 2000 jangan turun dari itu lagi. Risk-nya sebenarnya udah kecil nih kalau Bapak Ibu mau trading di sini. Cuman pergerakannya cukup lambat. Kalau Bapak Ibu yang mau untuk simpan invest setahun ya bisa cicil-cicil di harga sekarang di 2000, 2060. Tapi untuk tren jangka pendeknya, untuk trading cepat, ini resisten yang akan diujinya kalau jalan 2200. Risknya kecil aja nih. Kalau dia tutup di bawah 2000 bisa out dulu. Jadi potensi upside-nya seperti ini. Kalau berminat, tapi ini bukan rekomendasi, silakan dianalisa kembali. Cut loss-nya paling mentok 4% lebih lah. Risk reward 1/hampir 2. Seperti itu. Untuk KLBF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mika yang ditutup di harga 2820, menguat 0,71%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sehari-harinya Mika hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mika itu lagi memperjuangkan support 2800, nggak boleh turun lagi dari itu, atau 2750 ya, nggak boleh lagi turun dari itu untuk April dan Mei nanti. Kalau dia turun berarti akan lanjut turun lebih dalam. Dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat dia memang lagi konsolidasi dari semenjak Desember 2022, 5 bulan yang lalu, dengan resisten ada di 3200. Dan kondisi seperti ini memang dia sudah membentuk lower high, lower low. Support kuatnya sebelumnya itu di sekitaran 2900 ini, area ini. Ya, tapi masih bisa toleransi lah bawahnya nih ya. Karena ada support semenjak dia membentuk swing low-nya di Desember 2022. Ini kan dia break buat swing low, terus naik, konsol, turun. Nah, ini harus ditahan nih, nggak boleh turun lagi untuk Mika. Kalau yang tertarik Mika. Kalau MACD-nya mengarah ke bawah, masih dead cross, memang garis birunya sudah mulai mengarah ke atas nih. Ya, berarti ada perlawanan. Cuman biasanya kalau candle 3 naik higher seperti ini, biasanya ada candle merah dulu. Retest lagi support, biasanya seperti itu. Supportnya 2800, 2750 untuk Mika. Seperti itu untuk Mika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PRDA yang ditutup di harga 5900, menguat 0,85%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sehari-harinya PRDA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PRDA ini juga bagus. Dia berhasil menembus 5800, 5900. Itu area resisten dan oke nih. Karena dia terus membentuk higher low. Ini bisa jadi pola ascending triangle, tapi lebih konfirmasi ya seperti ini. Saya lebih suka seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau entry dulu ya, kan biasa tuh kalau fast break mau entry-nya di area tengah-tengah, takutnya nggak dikasih di bawah. Ya bisa di area 5700, 5800 nih bisa. Tapi kalau dilihat support kuat yang harus dijaga PRDA, misalnya nih false break dan dia turun dulu ya 5500 itu ya. Jadi seperti itu. Untuk PRDA kalau ditarik trennya lebih panjang dari November 2022, itu dia lagi membentuk pola symmetrical triangle. Bisa ditarik seperti ini. Bagus nih polanya ya. Tapi ya kita lihat aja nanti tembus nggak 6000 ya. Oh, ini pakai 6000 juga bisa ya. Ini 5800 pakainya. Habis itu 6000 naik turunnya 200 poin aja. Bisa juga seperti ini ya. Tapi ya tetap kita harus lihat tuh resisten kuatnya dan support kuat. Kalau di sini kelihatan resisten kuatnya semenjak Maret 2023 itu di 5800. Tapi setelah itu resisten kuatnya ada di 6000. Jadi seperti itu. Untuk PRDA harusnya sih masih oke ya. Cuman saya kurang tahu apa story-nya PRDA ini ya. Kelihatannya ya memang ada corporate action. Kenapa? Karena stabil naik turun
volumenya, sepertinya di-create ya kan. Dan kalau dilihat di PRDA akan bagi dividen di 2 Mei ex date-nya senilai 237. Kalau dengan harga sekarang berarti hampir 4%. Kalau berminat dividen, nah ini bisa incar atau dimanfaatin cari capital gain. Siapa tahu ditarik naik sampai 6.200 dulu, dari harga sekarang kan lumayan 5%. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mengarah ke atas, melewati perbatasan garis nol ini sudah oke, bar chart di atas nol juga meningkat. Harusnya bisa lanjut untuk PRDA sampai mendekati bagi dividen nantinya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DGNS yang ditutup di harga 240 menguat 0,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya DGNS ada akumulasi walaupun tipis. Likuiditasnya kecil ya. Kelihatannya juga naiknya dengan volume makin berkurang. Dia ini udah di resisten 240, bertahan kayaknya kita nggak tahu. Kalau dilihat dari supportnya ada di 220. Jadi kalau nekat beli harga sekarang tuh beri harga pucuk ya. Tapi belum tentu juga pucuk itu pasti turun. Bisa aja terus naik. Contohnya IMAS nih. Beli pucuk belum tentu dia turun kan nih. Naik lagi beli pucuk sini ya. Tapi hati-hati kalau kayak gini nih, tinggal nunggu aja. Pasti ada balasannya. Nah, jadi seperti itu ya untuk DGNS cukup oke nih. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus, cuman ya volumenya biasa aja ya. Lagi konsolidasi lah nih. Kalau dia bisa break 250 sih ya harusnya bisa uptrend ya. Tembus 250 uptrend untuk DGNS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Halo yang ditutup di harga 262 menguat 0,76%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Halo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Halo juga cukup bagus nih, sepertinya mempertahankan supportnya 250 dan ini lagi konsolidasi dengan kondisi candle seperti ini. Kalau memang mau jalan ya, swingnya itu bisa sampai 320, 300 lah minimal ya. 300 tuh bisa swingnya. Ini kelihatannya lagi konsolidasi. Dan yang paling penting ya, kalau Bapak Ibu lihat pola seperti ini, sudah lihat nih ada resistennya di 240 dulu ya. Ini harus dijaga. Kalau sampai dia turun lagi, turun dari EMA 20-nya nih, tinggalin aja. Berarti memang ada distribusi. Kalau nekat beli harga sekarang atau sudah kebeli atau mau beli nanti open market telah lebaran. Jadi seperti itu ya. Untuk Halo candlenya bagus. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi dari YP tapi broker retail ya. Tapi nggak tahu kalau itu bandar yang menggunakan broker retail. Pokoknya yang penting analisa teknikalnya aja, lihat support 240 tuh harus dijaga untuk Halo. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di harga 830 menguat 1,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya IRA sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IRA ada peluang untuk pembalikan arah. Target swingnya ya, kalau ini jalan 900 sampai 930 itu. IRA ada peluang ke sana ya. Ini ada peluang jalan nih minggu depan. Tapi disclaimer on ya, kelihatan volume mulai meningkat nih di area bawah dan ada perlawanan. Berarti ada sinyal dia balik arah. Dengan kondisi candle seperti ini, mestinya IRA nggak turun dari 800. Jadi seperti itu. Untuk IRA, yang penting kuncinya jangan turun lagi dari 800. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 905, terkoreksi 1,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya KF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KF kondisi seperti ini juga cukup bagus. Kelihatannya mempertahankan support, sudah 2 minggu bertahan ya, berarti harusnya aman ya. Tapi tetap sebagai trader, kalau kondisi seperti ini, kalau dia jebol lagi 900-nya tinggalin aja dulu. Harusnya kalau market maker-nya menjaga 900 dan dia jebolin lagi, berarti memang jualan. Udah seperti itu aja pola pikir kita tuh ya. Jadi risknya kecil juga, paling mentok 2% 3% lah. Target profit 1000 tuh. Potensi upside bisa 11%-an kalau jalan. Untuk KF ya, ada momentum lah kelihatannya sektor healthcare ada potensi ditarik naik juga akhir April ataupun awal Mei. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF yang ditutup di harga 685, terkoreksi 0,72%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya INAF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INAF ini kurang menarik ya, karena ini likuiditasnya sangat tipis ya, hampir-hampir KF nih. Tapi KF lebih tebel daripada INAF. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik INAF nih ya boleh-boleh aja. Jadi INAF kalau dilihat dia sudah membentuk swing low-nya di 670. Kalau dijebol ya jelek.
Itu aja kuncinya. Kondisi seperti ini jangan turun lagi dari 670. Kalau dia turun pola dead cat bond. Seperti itu untuk enough. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mimic yang ditutup di harga 328 terkoreksi 6,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja Mimic diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mimic kondisi seperti ini nih. Dulunya tuh resisten, sekarang jadi support kuat yang harus dijaga. 320. Jebol itu tinggalin karena berpotensi besar ke 300. Dan juga ya ini kelihatannya distribusi. Kenapa? Karena ya udah selesai. Ini naik. Turunnya juga terlalu dalam menurut saya. Udah nih distribusi, hati-hatilah pokoknya. Kalau kondisi lagi distribusi seperti ini, kalau mau nge-swing harus pasang trailing stop. Kalau mau profit besar harus pasang trailing stop, jaga-jaga ya, karena ya namanya saham downtrend tuh takutnya naik sebentar terus turun lagi kan sayang. Dan dengan kondisi seperti ini sebaiknya kalau menurut saya main swing pendek, beli di support, mantul jual, dapat 3-5% bungkus, turun 3-5% cut loss. Seperti itu aja kalau mau trading saham seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan tuh di supportnya itu ada buying power enggak. Kalau kita nangkap pisau jatuh di support terus kadang banyak cut loss kan, apalagi nih saham downtrend nih. Di 480 beli di support jebol cut loss, beli di 450 jebol support cut loss. Itu gimana sih cara lihatnya? Yaitu bisa lihat dengan cara teknik scalping Borneo Trader, itu melihat ada buying power nggak di area supportnya. Kalau ada ikutan masuk, mantul jual, seperti itu. Karena kalau kita modal feeling doang, nangkap pisau jatuh di support, saham downtrend, ya keseringannya bisa cut loss. Kalau yang pakai cut loss seperti itu ya, ada tekniknya lah. Harus lihat ada buying power nggak di supportnya. Kalau Bapak Ibu yang masih bingung melihat buying power seperti apa, ya cari support kuatnya aja. Di mana support kuatnya? Ini contohnya. Ini kan dulunya resisten kuat, sekarang pastinya jadi support kuat, mantul. Ini resisten kuat di 480, habis itu mantul ya. Seperti itu aja, cari-cari support. Tapi ini kadang ada support kuat nggak mantul juga dia di 540 550 nih area ini. Itulah gunanya melihat buying power. Seperti itu untuk Mimic. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Omet yang ditutup di harga 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Omet diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Omet kondisi seperti ini ya, ini sudah disupport kuat, harus dijaga dan ya harus bertahan, nggak boleh turun lagi. Dengan target kenaikan pakai aja 5% 4% ya, 208 itu aja dulu lah, karena itu area konsolidasinya. Nah di sini cuman ya oke nih, ada peluang lah. Karena Omet masih mempertahankan EMA 20-nya di 200. Dia tutup di 200. Risknya kecil, paling 3%. Tutup di bawah 200, tinggalin aja. Itu aja kunci Omet. Seperti itu untuk Omet. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.